Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Jadi karena ini lagi musim bunga, yuk kita sedikit tur anggrek ya di kebun saya nih. Kalau misalkan kebunnya berantakan dan nggak terlalu lebar, maaf ya. Oke, langsung saja cek this out. Pertama kita akan cek ini nih yang kemarin kita tanam. Kira-kira ini ditanam 6 bulan yang lalu ya. Dan nanamnya udah dewasa. Ini discolor ya teman-teman. Dia sudah berbunga. Bunganya ini varian yang coklat ya. Nih bunganya seperti ini. Kalau kalian bingung bunga discolor. Dan ini setiap satu dengan yang lainnya itu berbeda teman-teman. Kalau ini misalkan coklat, yang satunya dengan ID discolor juga belum tentu bunganya seperti ini. Ada 2 tangkai bunga. Kemudian sebelahnya juga ada 2 tangkai bunga. Jadi total 4 tangkai bunga untuk discolor yang satu ini. Nih, lihat. Aduh, ya. 4 tangkai dan ya ini cakep bunganya karena coklat-coklat gimana gitu, coklat-coklat manis. Di sebelah sana ini ada nindi ya, dan ini juga spike tuh, spike tapi ini belum berbunga sih teman-teman. Susah sih kalau anggrek spesies itu kadang mereka nggak bareng bunganya teman-teman, jadi nunggu yang satu satunya layu. Ini juga nindi tapi ini masih spike juga belum mekar, jadi nanti kita update lagi, ada part 2 nya, tenang aja. Ini perninha, akarnya bisa teman-teman lihat sendiri tuh. Sana perninha, ada trialamelatum juga di sebelah sana itu di ujung tapi belum berbunga. Ini perninha belum mekar juga. Nih. Yuk kita lanjut, kira-kira ada apa lagi? Ini yang kedua. Antena lagi discolor juga, ditanam di atas kayu ya, seperti kalian tahu lah gaya saya kayak gitu. Nih yang menurut saya ini semi blue sih. Dia seperti blue tapi bukan blue. Tuh ada blue dikit-dikit ya di lidahnya, tapi ini tuh nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Tuh lihat, karena kalau blue itu biasanya dia kayak bener-bener apa ya, bener-bener keriting banget, ngerul-ngerul. Kalau ini tuh kayak tengah-tengah gitu, mentah. Ini juga ID-nya discolor ya teman-teman. Bedakan dengan yang tadi discolor, ini discolor juga. Dan ya ini beda tipe bunganya tuh, teman-teman bisa lihat sendirilah ya. Mantap kali. Oke, ada 6 tadi itu kira-kira. Ini yang selanjutnya, ini juga di atas pohon. Iya, kalau discolor ini ya biasanya musim-musiman nih guys ya, bunganya biasanya 2 sampai 3 kali setahun dia berbunga. Ini yang pink ya teman-teman. Tapi karena udah sore jadi dia nggak terlihatan terlalu pink ya. Kalau pagi itu dia pink sekali tuh. Ini yang pink, ini juga discolor tapi beda varian lagi nih. Kita zoom. Ini bunganya. Ini pink tapi kalau udah sore dia jadi coklat. Tapi kalau pagi dia pink. Nih, pas coklat karena ini rekamnya udah agak-agak sorean lah ya. Ini yang belum mekar masih spike. Nah, ini nih yang pink. Nih, kelihatan pink nggak sih ini? Nah, ini ya. Cakep deh pokoknya. Tuh, ini yang harganya yang lumayan mahal lah dari itu ya guys ya. Yang blue itu masih pada spike kecil-kecil teman-teman, belum berbunga. Jadi nanti kalau misalkan udah mekar barengan semuanya dan yang lainnya nggak gugur, kita update. Tapi ini kenapa kok duluan diupdate bang? Takutnya yang satunya mekar, yang ini gugur gitu loh teman-teman. Jadi update aja lah dulu ya. Ini yang selanjutnya yang di atas pohon kelengkeng juga, anakannya udah banyak, menggila luar biasa. Ini tinggi jadi kita akan naik tangga. Oke. Ini tangga. Kita akan cek bentukan bunganya gimana yang ini ya. Kalau yang ini beda lagi juga, dia agak kuning. Ini juga ada 2 warna loh teman-teman. Kalau spesies kayak gini tuh kadang bikin bingung ya. Kalau discolor yang ini itu dia agak kuning keemasan, tapi kalau pagi itu warnanya merah tuh. Agak-agak merah gitu ya, berubah-berubah warnanya. Ini ada 4 bunga, batang bunganya, tapi banyak yang belum mekar atau baru mau tumbuh di bawah. Nanti kita cek satu-satu ya. Ini juga, tapi ini pak sama sih itu bunganya, tapi beda. Ini discolor juga. Kok banyak amat sih bang discolor? Kenapa nggak cari varian lain? Karena ya salah satu anggrek yang pertama kali membuat saya jatuh cinta dengan anggrek itu discolor teman-teman, dan antenatum. Terus nih anggrek nih apa ya, tahan banting lah, nggak mudah mati. Jadi bener-bener kayak rekomendasi sekali untuk kalian. Ini yang belum mekar tadi. Ini juga tuh teman-teman bisa lihat ya, banyak
Nanti kita deketin deh. Oh ya, ini dia di bawah paranet 70% teman-teman nih. Banyak tuh, banyak kan yang belum mekar. Jadi nanti kalau dia udah mekar semua kayak tadi itu ada Nindii, ada Perninha, ada yang ini juga belum mekar, ada yang lain-lainnya belum mekar. Ini nih ada Nindii yang udah mekar tapi ini dikit teman-teman, cuman 3. Sebenarnya ini banyak ya sebelum dia mekar. Tapi sebelum mekar itu dia ketimpaan cagak bambu, bunganya rontok semua. Nah, ini batangnya kayak gini. Oke, mantap nggak? Subur ya? Ya iyalah, sombong amat. Ya, kita lanjut ya. Kira-kira ada apa lagi? Di sini ada discolor lagi, tapi ini variannya bunganya tuh agak-agak putih ya. Agak-agak putih gitu. Dan ini juga belum mekar. Banyak yang belum mekar sih sebenarnya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau misalkan ada lagi, ini juga variannya tuh beda lagi kan. Tuh kalian tadi tuh yang agak keemasan, ini agak lebar, kemudian kuning dan coklat-coklat, tapi nggak coklat juga sih. Tuh ya, cakep deh pokoknya. Tuh mantap. Ini nih discolor tuh. Kalau misalkan kalian dapat dari apa ya, dari kayak spesies itu memang kayak beda-beda aja gitu. Sebenarnya hybrid juga agak beda-beda sih teman. Nah ini yang tanimbar, kalau tadi itu discolor biasa, kalau ini yang tanimbar bunganya tuh gini, jadi dia lebih ramping ya. Dan varian tanimbar ini ada cukup banyak ya teman-teman. Nah tanamannya ini kita lihat di bawah ya, saya tunjukin dulu bunganya tuh. Dia nggak terlalu banyak sih bunganya yang ini, tapi lumayan lah, cakep lah ya. Bawahnya itu kayak gini teman-teman, jadi dia tumbuhnya di ya berantakan sih, tapi ya nggak apa-apa, yang penting anggreknya subur ya, dicagak gitu dah. Ini nah varian lagi, tapi ini bukan punya saya nunjukin varian aja sih. Nih variannya ada yang coklat, ada yang kayak tadi, ada juga yang agak blue, ada juga yang agak kuning. Kalau tanimbar itu banyak varian, dan discolor yang biasa juga banyak varian, yang blue juga banyak variannya ya teman-teman ya. Mantap nggak tuh? Keren deh pokoknya ya. Ya ini Lasianthera juga teman-teman. Sebenarnya ini mekar duluan ya, yang lainnya belum, tapi nggak apa-apa lah ya digabung biar kalian tahu juga. Ini Lasianthera nih salah satu yang cakep banget menurut saya, karena ya ini entah ini speak blue atau yang biasa sih nggak tahu juga. Ini bunganya batangnya kayak gini nih tuh, kayak gini. Dia di atas cagak, semuanya yang di sini tuh di atas cagak teman-teman ya. Dan ini nih yang cakep lagi, ini tuh Dendrobium sinche, ini Singapura ya teman-teman. Silangan apa saya lupa, yang jelas dia ada darah Lasiantheranya tuh. Mantep nggak? Cakep ya. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi yang lagi berbunga? Oke, ini yang lagi berbunga ini tinggi banget teman-teman, hampir 2,5 meter tuh, udah mau nyampe atas. Ini bunganya kayak gini nih, cakep ya. Ini Dendrobium Paras Ayu sih udah mekar kira-kira hampir 2,5 bulan mau 3 bulan ini. Dia dari apa ya, mekar ini dari bulan 11 tahun lalu kalau nggak salah, sampai sekarang masih tuh awet ya. Ini bunganya panjang, ini varian yang hitam dan ada juga varian yang kuning, cakep ya. Oke, kita bakal lihat lagi kira-kira ada apa yang mekar. Oh ini kita ke bagian section yang kesukaan ibu-ibu nih. Ini Dendrobium Delphi, aduh saya lupa namanya. Dan ini udah hampir gugur ya teman-teman. Kalau misalkan dia masih banyak tuh, ini yang masih banyak kemarin sebelum dia gugur tuh kayak gini. Tapi untuk Dendrobium sebelahnya malah belum mekar, jadi kayak gitu. Kadang-kadang bareng, kadang-kadang enggak gitu ya. Ya itulah suka dan duka kalian memelihara anggrek ya. Ya ini tadi balik tanamannya kayak gini. Ini dia silangan antara, lupa. Sorry ya teman-teman. Saya kalau silangan antara apa dengan apa itu kadang lupa. Tapi ID-nya ini Dendrobium Delphi. Oke, ini yang jelas ada darah-darah Dendrobium bigibum atau larat gitulah. Nah ini yang lagi spike banyak, jadi nanti juga kita update. Ini tuh Oncidium americana nih, panjang nih, udah sampai 1,5 meter ininya spike-nya. Dan itu yang pertama, ini yang kedua nih kalau kalian mau lihat ya. Ini ditempel ya di kayu nih.
Ini yang kedua, tuh spike lagi. Jadi nanti ini pasti rame sekali. Cuman takutnya pas ini mekar yang lainnya malah udah gugur gitu kan. Jadi ya direkam dulu nanti baru nanti diupdate lagi. Ini yang ketiga yang mekarnya lagi spike. Ini yang keempat nih. Jadi nanti kalau udah mekar kita update lagi. So kalian stay tune terus. Dan kita jalan lagi ke sebelahnya. Ada apa? Ini salah satu anggrek. Iya, kesukaan ibu-ibu sekali nih. Dendrobium mantangai coy. Ya ini berbunga lagi. Kalau mantangai ini emang berbunga terus sih. Saya juga heran nih anggrek nggak capek apa berbunga terus ya. Ada 3 tangkai nih. Ini tangkai pertama, ini tangkai kedua, dan tangkai ketiga yang di belakang sana. Tuh kalian bisa lihat kan. Ini dalam 2 batang kalau nggak salah. Ya 2 batang. Nih nanti lihat potnya jelek ya teman-teman. Ini tuh cuma ditempel di kayu kemudian kasih sabut kelapa. Jadi nggak ada potnya sebenarnya. Ini yang ketiga nih. Nih. Ini potnya cuman begini aja, cuman ditempel di kayu, saya kasih sabut kelapa udah. Jadi nggak ada pot-potan. Karena awalnya ini tuh apa ya, di pot tapi saya pindahin. Karena saya di pot agak-agak khawatir ya, karena ya lembab gitu deh. Nih, cakep ya. Di bawah sini ada antenatum, masih kecil lah, masih baby dan subur. Di bawahnya juga ada antenatum tuh. Subur juga tapi belum berbunga ya, karena ini nanamnya dari awal nih. Tapi ya tuh kalian bisa lihat akarnya. Ya ini pakai kayu sono keling ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang mau pakai kayu sono keling ya, karena kulitnya tebel itu tidak bagus kalau dihujankan secara langsung, karena ini kan tertutup dengan genteng jadi dia tidak terkena hujan secara langsung. Kenapa? Karena ini kulitnya tebel jadi rawan jamuran ya. Sebaiknya kalau kalian mau hujankan secara langsung dikupas dulu kulitnya biar yang pertama itu awet dan tidak mudah jamuran. Ini ada anosmum dan ini juga yang lagi berbunga. Di sini ada ini doritis lah ya, bonita. Ini lagi berbunga, 3 tangkai itu dia di samping Lara, di samping yang sana tadi, jadi kayak kelihatan rame ya di sini ya. Mantap nggak tuh? 1, 2. Ya, ini tuh sebenarnya kenapa nggak terlalu luas dan nggak gimana ya guys? Tuh ini tuh sebenarnya saya dikontrakan ya, bukan rumah sendiri. Jadi ya nanti doakan dong, saya punya rumah sendiri. Amin ya. Ketik amin di kolom komentar. 100 yang bilang amin maka akan segera terkabul. Saya punya rumah sendiri. Amin. Ini yang di atas tapi belum berbunga. Kita lihat lagi di bawah sini itu ada lagi 1. Ini juga di potnya pot sabut kelapa dan dia spike tapi belum mekar ya. Oke, tuh. Kita bergeser lagi. Ini juga berbunga tapi udah mau gugur ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ini bunganya. Udah banyak yang gugur. Perawatannya gimana sih Bang? Ini tuh kalau anggrek ini yang penting terang dan sinar mataharinya cukup setengah hari. Jadi jangan terlalu gelap teman-teman. Kadang-kadang kalau terlalu gelap sekali dia malas berbunga atau tidak mau berbunga. Jadi kita cek lagi tuh cakep lah. Di sebelahnya juga ada berbunga, lagi lebat-lebatnya dia tuh. Mantap, itu banyak kardus tuh. Sorry ya agak bertekan sebelah situ. Oh ya teman-teman, ini kita turnya sebagian aja ya, karena kalau misalkan semuanya takutnya nanti videonya kepanjangan. Nanti kita update aja ya dikit-dikit nih semua. Pupuknya apa? Untuk pupuk semuanya udah ada videonya, kalian tinggal klik beranda aja. Videonya kita geser ke sini, ke anggrek bulan. Yang anggrek bulan nanti deh itu deh. Ini yang larat dulu deh, yang lagi berbunga. Ini lagi berbunga juga. Larat tuh kalau misalkan berbunga lebat kayak gini tuh mantap teman-teman. Rekomendasi untuk punya sekali. Ini yang pertama, dia ditanam ditempel di kayu, kemudian ditempel di dinding bata, jadi akarnya kayak menyebar antara kayu dengan bata gitu dia. Jadi ntar ya saya sorot ya. Tuh kira-kira begitu. Kalau ini selanjutnya amabilis. Ini amabilis Lampung ya teman-teman. Bunganya tidak terlalu banyak karena memang ini dari tunas, dari batang bunga yang sebelumnya, jadi dia nggak terlalu banyak bunganya. Ini tuh tanamannya kayak gini, dipakis, dikasih akar kadaka.
Dan ya nih, gede tanamannya. Ini akarnya udah nempel-nempel di dinding sih. Kalau kalian mau tahu segede apa, ini tuh kayak 2 jengkal setengahan kayaknya daunnya deh. Ini nih, akarnya udah nempel-nempel di pakis gini. Pokoknya dia teduh ya teman-teman. Kalau anggrek bulan ya udah pasti teduh tuh. Perbandingan dengan tangan saya kan, 2 jengkalan lebih. Ini yang satunya, anggrek bulan yang satunya, ini bunganya lagi banyak-banyaknya. Yang ini ya tanamannya juga tuh teman-teman bisa lihat sendiri, itu juga ditempel di pakis ya teman-teman tuh. Kayaknya kalau anggrek bulan bunganya mantep-mantep deh. Oke, tuh kita lihat dari atas gini. Ini juga ngerekamnya pakai tangga. Karena bunganya tinggi teman-teman ya. Ini amabilis Lampung. Ya sekarang kita lanjut lagi. Ini adalah amabilis Jawa. Tuh. Ini dari Jawa, bunganya sedikit beda sih kalau amabilis tuh. Nah kita review yang berbunga aja ya teman-teman. Yang belum sih banyak, tapi yang ini aja. Dan nanti kalau di review semua juga waktunya tidak cukup ya. Nih bunganya bentuknya kayak gini, keren. Amabilis. Ya oke lanjut. Ini juga di sini ada anggrek hitam atau Colegen pandurata yang lagi berbunga. Bunganya cakep, unik, warnanya hijau, lidahnya hitam. Itulah kenapa dia disebut dengan anggrek hitam. Ini asalnya dari Kalimantan ya teman-teman. Kalau tadi di Scholar itu asalnya dari Papua semua. Kalau ini dari Kalimantan, mantap, cakep. Ini ditanam di kayu yang ada sabut kelapa dan akar kadakannya dengan intensitas cahaya itu kisaran 40% saja, 30-40%. Jadi hangat dan terang ya. Kenapa tidak dikasih panas full, Bang? Karena takutnya daunnya gosong karena belum terbiasa untuk panas full ya teman-teman ya. Mantap, cakep, wangi, tapi kelemahannya dia tidak terlalu lama mekarnya, kira-kira seminggu bahkan kurang. Oke, ini yang terakhir nih, bukan terakhir sih, ini yang kemarin itu kalau kalian ingat yang kita tanam di gentong tuh, bunganya ada banyak sih sebenarnya. Ini sering berbunga tapi kadang kelewat ngerekam teman-teman, dan akarnya itu sudah ya teman-teman bisa lihat sendirilah akarnya sebanyak apa. Ini adalah Phalaenopsis spinosa, anggrek bulan kecil atau anggrek bulan spesies yang berasal dari Sulawesi. Nah ini dalamnya nggak diisi air tuh. Kenapa nggak diisi air? Karena kalau gentong diisi air kan dia nanti terlalu lembab ya teman-teman. Kalau terlalu lembab itu ya akarnya nanti tidak terlalu bagus jalannya. Tapi kalau kering kayak gini tuh malah cakep aja. Nah kalau ada yang nanya, Bang itu rumput-rumputnya apa nggak ganggu? Ya ganggu, tapi ya kalian cabutin aja. Ini kan ya belum sempat aja dicabut ya. Jadi rumput-rumput kayak gitu kalau dia lebat, cabut-cabutin aja. Nih daunnya sudah begini, bunganya banyak. Ini video nanamnya ada ya teman-teman di beranda, kalian cek aja kalau misalkan kalian penasaran gimana cara nanamnya atau nempel anggrek di gentong kayak gini tuh. Ya, yang jelas jangan diisi air. Kenapa? Kalau diisi air nanti dia terlalu lembab dan itu nanti akarnya kurang bagus kalau terlalu lembab ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini tuh apa ya? Anggrek bulan Bellina, Phalaenopsis Bellina ya. Nih. Ya. Sedikit tips ya teman-teman untuk teman-teman yang mau merawat anggrek yang berdaun tipis kayak gini. Itu tempatkan di tempat yang teduh dan sejuk dan dingin ya teman-teman, karena dia kalau Bellina ini kalau di tempat saya karena panas sekali, kalau misalkan terkena sinar matahari itu agak kurang bagus. Mungkin bagus kalau misalkan pagi aja ya atau sore aja gitu, tapi sebaiknya untuk tengah-tengah hari atau sepanjang hari itu dia kena sinar matahari tidak langsung saja, maka daunnya akan jadi begini. Jadi dia senang di tempat yang benar-benar kayak teduh gitu teman-teman. Kalau misalkan Bellina teduh terus dingin, sejuk, banyak anginnya, tapi kering ya. Kalau kering itu akarnya bakal banyak, tapi kalau lembab sekali itu aduh kadang akarnya nggak mau jalan ya. Tapi kalau misalkan kering, jadi kayak misalkan gini loh, maksudnya kering itu kita siram nih, tapi media tanamnya itu punya waktu yang tidak terlalu lama untuk kering. Misalkan sejam, 2 jam atau 3 jam nih udah kering. Nah itu bagus tuh untuk anggrek bulan ya. Kalau pengalaman saya loh. Tapi kalau misalkan basahnya bisa sehari berhari-hari itu kadang akarnya itu apa ya, lebatnya itu lama. Nih mantap. Ini di teduhan ya. Jadi dia bener-bener
Iya, nggak terkena sinar matahari secara langsung, tapi dia terang, tetap terang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya. Sekian dulu karena ini udah 20 menit. Jadi kalau nanti kita tur semua kebun itu takutnya nyampe 40 menit atau 1 jam. Karena saya kebanyakan ngomong juga. Nanti kita update part 2 lagi deh yang sebelah sana ya. Jadi sekian dulu, terima kasih kalian sudah menonton sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye, happy gardening, dadah.